Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya untuk penonton yang terhormat. Oke, kembali lagi kita ke Microsoft Excel ya. Kita akan belajar tentang pivot table. Nah, apa sih itu pivot table? Jadi pivot table itu kalau misalnya kita ingin tahu fitur-fitur apa aja yang ingin kita ketahui tanpa harus melihat Google gitu ya di Microsoft Excel gitu, tinggal kita arahkan saja kursornya ke pivot table, diamkan sebentar, kemudian nanti akan ada ini ya keterangan di sini pivot table, yaitu easily arrange and summarize complex data in a pivot table gitu. Jadi datanya ini akan disusun menjadi lebih ringkas, bisa juga kita filter, bisa kita sort dan lain sebagainya gitu ya. Caranya gimana? Pertama, kita ke menu insert, ke group table, kita pencet. Kemudian ada kayak musim-musim macam itu ya. Kita hapus dulu. Kita pilih sheet mana sih yang ingin kita bikin pivot atau pivot table. Pertama kita pencet sheet-nya. Kemudian kita blok semua table-tablenya yang ingin kita buat pivot table. Ketika sudah, kita tinggal pencet OK. Nah, sini ada ya pivot table field gitu. Nah, misalnya kita ingin pivot table ini jadi lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu merek barang, kota yang ada apapun yang ada di table-table yang telah kita masukkan gitu ya. Misalnya kita ingin masukin merek barang, kita masukin di sini ada beberapa sebentar. Di sini ada beberapa ini ya fitur ya, kayak ada filter. Kita ingin main filter merek barang, tinggal kita masukin saja. Ada merek barang apa aja sih yang ada di merek barang itu? Ada Acer, ada Compaq, ada Lenovo, ada Sony, ada Toshiba. Nah, kalau misalnya udah kita drag, nanti akan ada ya di table listnya masuk gitu ya. Kalau kita ingin hapus, tinggal kita X aja dari sini ya. Kemudian kita ingin di browse, misalnya merek barangnya akan kelihatan ya di sini. Ada di filter juga. Misalnya ada merek barang apa aja gitu ya. Masukin kotanya ke sini juga, akan ada di sampingnya gitu ya. Mungkin ini tidak terlihat rapi. Saya hapus dulu, masukin kolom. Oke, di sini ada merek Acer, Compaq, Lenovo, Sony, Toshiba dan lain sebagainya. Ada kota apa aja bisa kita cek di sini, misalnya ada Bali, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, dan juga ada grand total ya. Bisa juga kita masukin untuk misalnya ininya apa? Value-nya. Masukin ke sini, udah ada kan? Sini Bali ada 1566, Bandung ada 2295 dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya saya jelaskan lebih rinci lagi akan panjang waktunya. Mungkin kalian bisa belajar sendiri. Sini saya mempraktikkan secara umum. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi penonton video yang terhormat. Ya, kembali lagi kita ke Microsoft Excel ya. Kita akan belajar tentang finishing gitu. Nah, apa sih itu finishing, itu buat apa sih finishing? Masa nggak ada tool atau fitur gitu. Nah, finishing, jadi finishing itu untuk ya finishing atau akhiran gitu. Jadi di bagian print ini, nah di bagian print ini itu agar kita tidak repot gitu untuk memprint atau mengakhirinya itu. Nah,
tentang finishing ini. Jadi fungsinya buat apa aja banyak sebenarnya. Misalnya kita pengen ngeprint, misalnya ini kan panjang banget ya kalau misalnya kita print mungkin beberapa lembar gitu. Kan ada satu dari 9 gitu. Nah, nanti ada 9 lembar misalnya gitu kan, banyak banget nih. Keluar biaya juga mungkin ya untuk ngeprint gitu. Nah, ini biar lebih mudah lagi gitu, agar kita ngeprint misalnya bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, kan 1 dari 9 itu pasti banyak sekali gitu ya. Bagaimana sih gitu caranya untuk menjadikan satu gitu, walaupun nanti akhirannya jadi tulisannya itu bakal kecil-kecil atau mungkin nggak akan kelihatan. Nah, jadi bisa kita temui di no scaling ini ya, di no scaling, dan kita pilih di fit sheet on one page string. Jadi string the printout so that it fits on one page. Jadi 1 dari 9, kemudian kita pencet, nah jadi 1 dari 1. Walaupun memang tulisannya kecil-kecil gitu ya, karena kan ini seperti dipaksakan itu untuk menjadi 1 lembar gitu. Kemudian juga di sini ada misalnya fit all column in on one page. Jadi 1 kolom itu jadi 1 lembar gitu ya, walaupun mungkin tidak sesempurna yang tadi ya, yang ini yang fit sheet on one page ini kan ini dimasukin semuanya satu lembar gitu. Kemudian kita juga bisa di ini bisa kita pilih juga bagian mana sih yang pengen di print gitu ya. Kemudian kalau misalnya pengen bagian mana yang kita print, below misalnya, nah dari sini dari merek barang sampai user ya, kayak yang 25. Kemudian kita kembali lagi ke print. Nah di sini print selection, kita print. Tadi kan ada banyak ya di tabel itu. Nah, saya juga memilih di sini yang kita pilih itu yang diseleksi oleh jadi kita sendiri, itu yang pengen aja kita print. Nah, saya juga di sini jadi tidak mau bisa ini juga, kita hapus dulu scalingnya biar rapih gitu ya. Nah, gitu udah. Kemudian kita bisa juga di ini ya, di orientation kita jadi landscape kertasnya, maksud saya datanya. Nah, di landscape kayak gini, bisa juga di portrait kayak gitu. Dan aktif dulu ya kemarin. Kemudian kita juga bisa menambahkan di bagian misalnya ini ada yang kurang nih, misalnya judulnya kurang nih, pengen ada judul lagi, ada subjudulnya. Misalnya kita kembali ke sini, nah scaling ini custom scaling option. Kemudian di sini ada di bagian header atau footer. Nah, di bagian header atau footer ini kita tambahkan juga misalnya lembar pertama gitu ya. Kita custom headernya misalnya ini di bagian kiri ya, kiri header. Bagian kiri header kita tambahkan misalnya adalah kanan bawah, misalnya tulisannya kanan bawah. Kita oke. Nah, di sini akan ada nih di bagian header, di bagian sini akan ada tulisan kanan bawah itu ya, ada termasuk nanti di print. Juga kita kembali ke scaling header and footer. Bagian footer, misalnya kita custom footer, kita mau ini bebas ya, bisa kita pilih di sini di center atau di tengah, misalnya lembar 1. Nah, tulis oke. Nah, di bawahnya juga akan berganti jadi lembar 1 semuanya lembar 1. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, dan malam untuk penonton yang terhormat. Kembali lagi kita ke Microsoft Excel. Kemudian kita akan belajar tentang ini ya, tentang subtotal. Subtotal itu apa? Ini subtotal itu untuk mentotalkan itu. Nah, di sini kita arahin aja kursor kita ke subtotal. Itu pengertian subtotal. Di sini ada quickly calculate row of relate data by inserting subtotal and total. Nah, kayak gitu. Misalnya kita akan menghitung di bulan Desember gitu. Desember. Kalau misalnya kita menjumlahkan untuk misalnya 1 baris, 2 baris, 3 baris, nah itu kan mudah, mungkin bisa dihitung ya kalkulator juga gitu. Kalau misalnya kita menghitung data yang kayak banyak seperti ini gitu. Ya. Oke, kemudian bagaimana sih caranya kita menggunakan subtotal? Pertama, kita blok dulu ya. Di bulan Desember, kita blok ke bawah. Sampai ke sini, kita blok. Kemudian kita pilih subtotal. Nah, jadi di bagian Desember, di bulan Desember ini kita akan menjumlahkan. Nah, jumlahkan itu adalah apa? Jumlahkan itu apa? Yaitu jumlahkan itu adalah sum. Nah, ini adalah Desember gitu ya. Ini nggak usah dirubah-rubah aja, nggak apa-apa. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada kayak penggaris gitu. Kalau misalnya di Word ada ruler mungkin di sampingnya ya. Nah, di sini kita mudah untuk menjumlahkan gitu. Misalnya nih ini kan dijumlahkannya di per 3 baris gitu ya. 399 tambah 399 adalah 399 total tambah 3 dikali 3 maksud saya, jadi totalnya ada 1197. Nah, ini adalah totalnya ini. Total dari penjumlahan ini. Kemudian ke bawah, cara menghitungnya jadi gampang gitu. Ke bawah. Nah, di sini udah ada nih grand total atau total dari bulan Januari ini udah termasuk di sini ya. Itu adalah berapa nih? 104.000 itu banyak sekali ya. Nah, kemudian bisa kita minimize juga ya agar tidak mengganggu gitu misalnya. Kita minimize terus minimize. Fungsinya dari subtotal ini sangat ini ya, efisien nih. Kalau misalnya kita gunakan bisa juga untuk perkalian, pengurangan, atau pertambahan. Karena di sini saya mempraktikkan tentang pertambahan, karena saya juga tidak bisa ini ya membahas secara satu persatu itu karena durasi bakal panjang banget kalau misalnya saya jelasin gitu satu persatu. Nah di sini. Misalnya nih di sini di bulan Desember kan udah ada terdiri nih. Ada 399 di sini tuh ada 399, ada per 32. Kemudian ada lagi 399, ada 432. Totalnya oke, baik. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan gitu tentang materi di Microsoft Excel tentang tool freespan gitu. Apa sih itu freespan? Kalau misalnya kita diarahkan dan terus didiamkan, ya udah ada ya keterangannya di sini. Freespan yaitu adalah freeze a portion of the sheet to keep it visible while you scroll through the rest of the sheet gitu. Jadi si freespan ini berfungsi untuk membekukan gitu, atau mungkin bisa diiniin untuk ini apa, agar ya menetapkan gitu baris mana atau kolom mana yang kalau misalnya kita scroll itu kelihatan terus gitu. Gitu. Jadi yang pertama saya misalnya nih
Sini kan ada data penjualan laptop ya. Judul-judulnya ini pengen saya lihat, walaupun kalau misalnya kita scroll ke bawah, ini akan tetap kelihatan gitu ya. Data penjualan laptop tahun 2020 gitu. Nah, kita unfreeze dulu. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, freeze stop bro. Jadi apa aja sih yang mau di freeze gitu? Bagian mana sih nih ada kan? Udah ada nih gambarnya. Ini misalnya yang paling atas yaitu tentang judulnya. Di sini kan judul paling atas nih. Nah, kemudian ada yang di kiri atau di kolomnya nih. Gitu. Kalau misalnya kita pencet, nanti barisan kolom di merek barang tersebut ini. Kalau misalnya kita scroll ke kanan gini, nah kan ini hilang. Kalau misalnya kita pakai, nah sini mau kita scroll sampai manapun juga pasti akan kelihatan gitu, karena ini udah di freeze, udah bakal kelihatan terus gitu. Kita freeze dulu. Misalnya kita juga nggak bisa ngikutin dari yang judul atau yang di kolom tersebut. Bisa misalnya nih di bulan Juni ini nih, saya akan bekukan deh freeze pen. Nah kalau di freeze pen ini kita ini apa, nah kita membekukan di mana area-area yang kita pilih gitu, tapi harus diklik dulu ya, jangan lupa harus diklik dulu nih, nanti akan ada garis gitu, mungkin gini kan saya praktikan. Kita unfreeze dulu, misalnya di sini ya, di judul freeze pen akan kelihatan nih ada garis kan di sini ya, misalnya nih, ini kan yang asalnya kita all border no, ada garis sampai keluar gini nih. Itu menandakan dimana kita di freeze atau kita menetapkan baris mana atau kolom mana yang akan di freeze gitu. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan materi tentang Microsoft Excel, tentang tool sort and filter gitu ya. Oh bisa. Jadi apa sih itu sort and filter? Jadi gini, kalau misalnya kita arahkan ya ke tool sort and filter nih di sini di bagian home. Di sini udah kita tetapkan misalnya di sini sort and filter, yaitu adalah tentang organize your data so it's easier to analyze, untuk memudahkan kita untuk menganalisis gitu ya. Entah itu menurut abjad atau sesuai angka berurutan kayak gitu. Misalnya kita pencet, itu tentang filter. Kita pencet, nah di sini di bagian di atas ini udah ada ya, kayak tunjuk ke bawah gini. Nah ini adalah contohnya. Misalnya nih kita akan menfilter atau mensort, udah ada di sini, tinggal dipencet aja bagian ini. Ini adalah filternya. Misalnya kita akan misalnya nih bos kita menyuruh kita untuk mencarikan tentang penjualan di merek barang Acer misalnya. Ya udah kita pencet aja select all untuk menghapus semuanya, lalu kita pencet Acer, lalu oke. Nah di sini kita akan kelihatan ya merek-merek Acer, merek-merek barang Acer di kota-kota mana, pada penjualan kapan saja, itu udah ada kelihatan. Nah kita hapus lagi, kita keluarin lagi. Tentunya di sini juga misalnya untuk di bulan Januari tentang penjualan berapa saja gitu yang akan keluar nanti. Entah itu misalnya, tolong carikan saya, kata bos, tolong carikan pendataan di bulan Januari kapan sih ininya dan merek apa saat ramai-ramainya gitu. Misalnya kita cari aja di sini dari short to large to small. Jadi kita akan mengurutkan dari paling besar gitu di bulan Januari gitu. Kita kembalikan lagi, entah itu pun juga kita mengurutkan dari paling kecil ke besar gitu. Nah dari 399 ini adalah kembali ke ini ya, ke yang terkecil ke yang besar. Bisa juga kita kembalikan misalnya ke bagian kota. Misalnya contoh bos kita ingin gitu mengetahui di
Kota Bandung itu ada merek barang apa aja sih? Kita cari misalnya kita sini Bandung. Oh, ini bos, merek barang yang dijual di kota Bandung itu ada Acer, Sony, Lenovo, Kompak, dan Toshiba gitu. Jadi ini mengurutkan atau mempermudah kita gitu untuk mencarinya gitu tentang tool short and failure gini. Kalau misalnya ingin kita hapus kembali, bisa kita clear, kemudian kita pencet kembali filternya. Nah, udah kembali semula. Oke.